Shalom, Jemaat Getsemani dimanapun berada. Mari kita siapkan hati kita, kita langsung masuk dalam renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita mulai. Firman Tuhan terambil dari Markus 4 pada ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-20. Kalau kemarin kita ayat yang ke-1 sampai dengan 9. Sekarang kita lanjutkan ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Segala puji dan hormat kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami Jemaat Getsemani kembali hadir mengucap syukur atas apa yang telah Engkau izinkan terjadi bagi kami. Kami mau beribadah kepada-Mu ya Tuhan. Dari rumah, setiap rumah kami Kau ambil alih dengan kuasa-Mu, sehingga firman disampaikan, kami semua memahami, mengerti, bahkan mempraktekkan. Dalam nama Yesus berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 muridnya itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang luar, segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menganggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Lalu ia berkata kepada mereka, tidakkah kamu mengerti perumpamaan ini? Kalau demikian bagaimana kamu dapat memahami semua perumpamaan yang lain? Penabur itu menabur firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditabur di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuk menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Berbahagialah setiap kita yang mendengarnya dan mempraktekannya dalam Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung dunia. Saudara yang dikasihi Kristus, ya, kalau kemarin saya sudah menjelaskan mengenai penaburnya, ya, arti manusianya, orang yang menabur. Siapapun dia, ya, ada situasi kondisi yang pada saat dia menabur, ada 4 situasi yang terjadi pada saat itu, yaitu ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di semak duri, dan ada yang jatuh di tanah yang baik dan subur. Keempat status keadaan situasi ini, saya katakan bahwa kita tidak bisa memilih. Kalau kita disuruh memilih, pasti kita pilih yang tanah yang baik, subur, ya, yang nantinya menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Itu yang kita pilih tentunya. Tetapi situasi ini kita nggak bisa memilih gitu. Kita tetap diperhadapkan dengan kondisi-kondisi seperti itu. Karena apa yang kita tabur itulah yang nanti akan kita tuai. Itu penjelasan saya yang minggu kemarin, ya, mengenai tabur dan penabur. Sebelumnya benih ya itu ya firman Tuhan, ya. Nah sekarang saya mau lebih mengambil suatu
topik yang berbeda tetapi dengan ayat yang sama, yaitu tanahnya. Ya. Sekarang kita mau melihat tentang tanahnya. Tanah. Bicara tanah yaitu bicara tentang hati kita, ya. Hati dari manusia itu. Jadi ada yang karena nantinya barang siapa mendengar dan melakukan firman Tuhan ini, saya percaya kerajaan sorga menjadi milik dia. Ya. Kalau kita menabur kebaikan, maka percaya kita akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau kita menabur kejahatan, ya berarti kejahatan pun yang akan kita tuai. Neraka, api dan belerang. Ya. Wahyu katakan demikian. Ya, Yohanes waktu dibuang di Pulau Patmos. Ya. Jadi mari kita melihat beberapa hal yang terjadi, saudaraku. Yang dikatakan di sini mengenai ayatnya yang ke-15, orang-orang di pinggir jalan. Ya, artinya waktu benih itu ditaburkan di pinggir jalan, tempat firman ditaburkan, mereka mendengar firman, lalu datang iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Di pinggir jalan ini artinya orang-orang yang mendengar firman, ya. Mereka tetap mendengar firman, ya. Mereka orang-orang yang sudah bertobat. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang firman disampaikan. Mereka tidak mengerti tentang firman yang disampaikan itu. Sehingga gampang sekali, ya, gampang sekali untuk berubah. Ini ya, jadi di pinggir jalan ini dikatakan datang burung dan burung mengambil firmannya itu, benihnya itu hilanglah. Atau kalau orang Ambon bilang ditabur di pinggir jalan, ditetu ayam, selesai. Jadi orang bertobat datang ke gereja mendengar firman tetapi nggak mengerti tentang firman itu. Mari kita lihat tanah menabur benih di tanah yang berbatu, ya, di tanah yang berbatu. Benih yang jatuh di atas tanah yang berbatu adalah firman Tuhan yang tidak berakar, ya, dalam hati manusia. Apabila datang penindasan dan penganiayaan, maka orang itu bisa murtad. Karena tipisnya tanah. Karena tipisnya tanah. Sedikit berbeda dengan benih yang jatuh di pinggir jalan, ya, yang dirampas atau dicuri oleh iblis. Namun hasilnya sama-sama gagal. Benih yang jatuh di pinggir jalan tidak sempat mengalami pertumbuhan. Tapi benih yang jatuh di tanah yang berbatu sempat mengalami pertumbuhan, saudara. Jadi artinya bahwa orang-orang bertobat ini orang percaya, ya, orang rajin ke gereja. Rajin ke gereja menerima firman, mendengarnya, tetapi tidak berakar, saudara. Tidak berakar kenapa? Karena hatinya sekeras batu, seperti batu. Ya. Artinya kalau orang punya hati sekeras batu itu orang-orang yang egois, orang-orang yang tinggi hati, orang-orang yang mendengar khotbah itu harus sesuai dengan selera dia. Kalau tidak sesuai, ya sudah. Dia mungkin bisa bicara dengan kiri dan kanan, ya. Atau sekali-sekali dia keluar dari ruang ibadah, nggak tahu ngapain. Karena firmannya tidak cocok dengan dia.
Jadi dia mau cari firman yang hanya cocok dengan dia gitu. Kalau ada firman yang lucu-lucu, yang ketawa-ketawa kayak stand up comedy itu, senang dia. Yang tidak mempunyai arti apa-apa itu senang. Kalau firman membicara soal berkat-berkat, itu senang dia. Tetapi pada saat dituntut kita sebagai orang percaya untuk menjalankan kehendak Allah, mulai pura-pura tidur, ya. Mulai pura-pura tidak mendengar. Haleluya. Nah, jadi hanya mendengar khotbah yang menghibur, namun tekanan datang segera memprotes Tuhan. Maka tepatlah seperti yang digambarkan oleh Tuhan bahwa hati manusia seperti ladang yang berbatu, yang tipis tanahnya. Ketika benih ditaburkan, ia menerima namun tidak berakar. Ia segera layu dan menjadi kering. Jadi firman yang ditabur di tanah yang berbatu cenderungnya akan menyalakan dan terus menyalakan tanpa dasar yang kuat. Berdasarkan menyalakan dan terus menyalakan tanpa dasar yang kuat. Berdasarkan firman. Berusaha mencari pembelaan diri sebanyak mungkin. Memiliki ide-ide yang baik namun bukan disumbangkan demi kebaikan, melainkan dipakai sebagai alat untuk menyerang dan melemahkan. Lalu menganggap bahwa dirinya pintar dan menuntut hormat. Haleluya. Inilah bentuk-bentuk tanah yang berbatu, firman ditaburkan, benih dijatuhkan di tanah yang berbatu. Karenanya tanah tipis, maka dia tidak berakar. Otomatis tidak akan berbuah, tidak akan tahan. Batu yang keras itulah hatinya. Tidak bisa membuka hatinya untuk menerima Kristus hadir, firman masuk. Orang-orang yang seperti ini gampang sekali berpindah. Gampang sekali murtad. Ya. Gampang sekali mendukakan Roh Kudus. Haleluya. Jadi inilah perbuatan daging. Ya. Inilah keserakahan. Inilah penyembahan berhala. Egois, merasa bahwa dia yang lebih tahu, dia yang lebih berkuasa. Oleh sebab itu firman-Nya harus disesuaikan dengan dia. Bukan dia menyesuaikan dengan firman. Di tanah yang berbatu, saudaraku ya. Kalau kita lihat di Yohanes 15, itu berbicara mengenai pokok anggur. Ya, mengenai pokok anggur. Saya coba buka buat kita semua. Yohanes 15 ya. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi ranting itu tidak akan bisa berdiri sendiri atau berbuah dari dirinya sendiri. Dia harus hidup dari pokoknya. Ya, dari pokok anggur itu. Jadi bicara tentang penabur di tanah yang di pinggir jalan, kemudian di tanah yang berbatu, di semak duri, di tanah yang baik, itu semua adalah orang-orang yang bertobat. Orang-orang yang percaya Yesus. Orang-orang yang tahu tentang kebenaran firman Tuhan.
gitu. Jadi contoh kayak pohon anggur, ada ranting-ranting. Ranting itu tidak akan pernah copot, tetap pada pokoknya gitu. Tetapi lihat, kalau dia tidak berbuah, dia akan dipotong. Jadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mempunyai suatu, Tuhan menuntut kita untuk harus berbuah. Ya, bukan hanya hidup sudah oke, rajin ke gereja segala macam, tapi kita tidak berbuah, ya percuma saja. Kita harus berbuah, ya. Kita harus berbuah. Jadi untuk itu harus hasilkan buah yang benar, ya, sehingga nantinya kerajaan sorga itu menjadi milik kepunyaan kita. Nah, jadi benih yang jatuh di tanah yang berbatu orang-orang yang percaya Tuhan. Orang-orang yang rajin ke gereja, orang-orang yang tahu tentang firman Tuhan, ya. Tetapi tipis hatinya, ya. Imannya tipis, tanahnya tipis, saudara. Kekerasan hati itu yang lebih besar, egois, kesombongan, merasa diri yang paling hebat, itulah yang membuat akhirnya dia sulit untuk mengerti firman Tuhan. Sehingga gampang sekali membuat dia berpindah. Semak duri, benih yang jatuh di semak duri, saudara. Ya. Dikatakan di situ bahwa lalu dan yang lain ialah yang tabur di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman Tuhan, lalu kekhawatiran dunia ini dari tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Jadi semak duri itu artinya benih yang ditabur di tanah yang penuh dengan semak duri. Itu artinya orang yang sudah bertobat, orang yang percaya Tuhan, orang yang mendengar firman Tuhan, yang tahu, ya, tentang baik dan tidak baik. Tetapi lihat, dia dihimpit oleh semak duri. Semak duri itu bicara dunia ini, ya, dunia ini. Yohanes 1 ayat 10 dan 11 dia katakan bahwa dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerima dia. Karena apa? Karena isi dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itulah dunia ini, yang penuh dengan keinginan daging. Segala sesuatu yang luar biasa ditawarkan, disediakan instan. Kekayaan, harta, wanita, apa saja ada di dunia ini disediakan, saudaraku, ya, disediakan. Nah, akhirnya firman yang didengar itu terhimpit, ya, terdesak, tidak bisa apa-apa, tidak berbuah. Haleluya. Jadi saudaraku, kita pasti ada dalam posisi demikian. Siapapun dia, kita pasti akan ada dalam posisi demikian. Ya, Tuhan mau katakan bahwa akulah pokok anggur yang benar. Ya. Kita lihat bahwa kalau ranting-ranting itu tidak berbuah, akan dipotong dan dibuang. Tetapi kalau berbuah, dia akan dipelihara, ya, akan dijaga dengan baik. Untuk itu, saudaraku, jangan pernah putus harapan, putus asa. Walaupun situasi di dunia ini, Tuhan tidak mau kita instan. Tuhan mau kita diproses dalam hidup ini, supaya meraih sesuatu itu dari suatu proses. Ayub, kalau kita lihat apa yang dia terima, harta bendanya diambil, dirampok, dirampas. Anak yang sedang berpesta, angin ribut datang, matilah, ya, ketiga anaknya itu. Kemudian teman-temannya datang,
dan terus datang dengan segala sesuatu yang ujung-ujungnya juga menyatakan lu bertobat makanya ayo, begitu ya. Istrinya pun meninggalkan dia, tetapi dia tetap setia. Haleluya. Situasi apapun boleh terjadi, COVID-19 boleh ada, corona boleh menyerang, saudara bekerja di rumah, gaji dipotong, boleh terjadi, bahkan sampai dengan PHK pun. Tapi Tuhan mau katakan bahwa saudara dan saya berharga di matanya dan dia mengasihi saudara. Haleluya, saudaraku. Untuk itu situasi daripada tanah menerima taburan benih itu boleh-boleh saja. Pasti terjadi dalam setiap kita. Tapi situasi itu jangan membuat kita hilang harapan. Jangan membuat kita putus asa. Karena kita punya Tuhan yang tahu tentang keberadaan saudara dan saya. Untuk itu Jemaat Getsemani, mari kita bersatu, ya. Mari kita bersama, kita sepakat bersama membangun jemaat ini. Jemaat Getsemani membutuhkan saudara dan saya untuk ada di tengah-tengah, untuk mau bersatu, untuk tidak melihat situasi apapun yang terjadi. Pada saat kita bersatu, firman katakan kesepakatan, 2 orang sepakat di dunia meminta apapun juga permintaan mereka dikabulkan. Haleluya. Terima kasih jemaatku. Nanti kita ada pada tanggal 4 Oktober ada perjamuan asa sedunia, Oikumene. Untuk itu pada tanggal 27 besok ada peraliran ya, untuk kita mengaku di hadapan Tuhan bahwa saya bersedia mengikuti perjamuan asa kudus. Jadi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau kita bisa untuk datang ke gereja, mari. Saya mengundang kita datang ke gereja untuk kita perhaliran, mengaku di hadapan Tuhan, dan pada minggu berikutnya yaitu tanggal 4 kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan kudus Oikumene sedunia. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman yang singkat dan sederhana ini, yang mau mengajarkan kepada Jemaat Getsemani untuk tidak putus harapan, untuk tidak putus asa dengan situasi yang terjadi. Karena kami percaya Tuhan ada bersama dengan kami. Walaupun benih itu jatuh di pinggir jalan, atau di tanah-tanah yang berbatu, atau di tanah yang penuh dengan semak duri, kami percaya situasi itu boleh terjadi, tapi tidak membuat kami putus harapan, putus asa, hilang tujuan. Kami percaya inilah ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk kami lebih maju lagi, sehingga kami dapat berjumpa dengan Engkau Tuhan, ada di kerajaan-Mu, kerajaan 1000 tahun, kerajaan yang datang dari sorga, kerajaan yang baru, Yerusalem baru, bumi baru, langit baru, menjadi milik kepunyaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami terus diingatkan oleh firman-Mu, untuk kami terus berada bersatu bersama di dalam Jemaat Getsemani ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Kristus, haleluya, amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia sudah lebih dulu memberi yang terbaik. Percaya Bapak Ibu tidak akan pernah kekurangan. Bapak Ibu tidak akan pernah kehilangan. Investasi sorga yaitu memberi, bukan meminta. Haleluya. Berilah yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita tiba pada penghujung dari ibadah ini. Kita akan berdoa Bapa kami dan berkat. Kita mulai.
Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah pada kami kan segala kesalahan kami seperti Engkau sudah mengampuni kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, 30, 60, bahkan 100 kali lipat ganda. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Buat peluang bagi mereka, walaupun keadaan di rumah, tapi ada peluang yang terjadi. Ada hidup akrab intim dengan Tuhan, maka tingkap langit terbuka, berkat tercurah. Mereka menjadi saluran berkat bagi setiap sesama mereka. Terpujilah Kristus. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kiranya menyertai sidang jemaat dimanapun berada mulai hari ini. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, anak-anak menghormati orang tua. Maka percaya keluarga rukun, kesanalah berkat Tuhan diperintahkan. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Terima kasih jemaatku, jemaat Getsemani. Sampai berjumpa pada minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita semua. Amin.